Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah asal-usul terbentuknya tanah Jawa atau Pulau Jawa. Di sini saya akan membahas dua versi. Versi yang pertama, kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa. Akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung bernama Sang Hyang Dewa, konon dengan kesaktian beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar dan dinamakan Bumi ing Jawa Dwipo. Semasa pulau ini belum terjamah oleh manusia, para siluman dari bangsa Sleman dan Togong telah lebih dulu menduduki hingga ribuan tahun lamanya. Masa itu Pulau Jawa disebut dengan nama Mokso Sleman atau zaman para lelembut. Namun setelah keturunan dari Sang Hyang Nurasa menduduki bumi Jawa, pulau itu disebut dengan nama bumi pengurip atau bumi yang dihidupkan. Sang Hyang Dewa akhirnya moksa di puncak Gunung Tidar setelah beliau menyatukan berbagai bangsa lelembut untuk menuju jalan adil atau kebenaran. Dan dari keturunannya terlahir pula para Sang Hyang Agung seperti Sang Hyang Citrasuma, Sang Hyang Dinata Dewa, Sang Hyang Pancadria, yang akhirnya dari merekalah sebuah titisan atau wasilah turun-temurun menjadi kerajaan teragung yang absolut. Baru di abad ke-12, Pulau Jawa diperluas dengan 3 aliran yang berbeda, yaitu dengan adanya ajaran Hindu, Mokso Jawi, dan Islam. Akhir dari ketiga aliran tersebut nantinya menjadi suatu perlambang dari perwatakan penduduk Pulau Jawa hingga sekarang. Ini dalam perluasan arti ketiga di atas mencerminkan sebuah kehidupan bermasyarakat kemahrifah Loh Cinawi. Konon ajaran ini hanya ada di Pulau Jawa dan seterusnya menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Seperti ajaran Hindu misalnya, ilmu yang diajarkan oleh para Sang Hyang Dewa, ilmu sebagai aji rasa manunggaling agung, lewat bait Sansekerta Yunani yang mengupas di dalamnya kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memahami sifat alam. Ilmu ini akhirnya diturunkan oleh bapaknya para dewa, Raden Nurasa, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, dan di zaman Wali Songo nanti ilmu ini dipegang dan menjadi lambang dari sifat kependudukan masyarakat Jawa oleh 3 tokoh waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, Mbah Cakrabuana, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Moksa Jawi sendiri sebuah ilmu yang mengupas tentang kedikdayaan ilmu yang bersumber dari Raja Lelembut bernama Raja Lautan. Ini sangat berperan dan menjadi salah satu perwatakan masyarakat Jawa. Konon ajaran yang tergabung di dalamnya mengajarkan arti tirakat, mencegah hawa nafsu,
dan memahami makna rohani. Simbol dari ajaran ilmu ini digambarkan sebagai bentuk keris. Keris menjadi suatu perlambang dari orang Jawa, bermula dari seorang empu bernama Ki Supo Mandragini. Beliau salah satu santri dari Kanjeng Sunan Ampel Denta yang diberi tugas untuk membuat sebilah keris. Namun rupanya pemahaman dari sang guru dan murid ini saling berseberangan. Di sisi lain, Sunan Ampel menginginkan sebuah pusaka berupa sebilah pedang sebagai perlambang dari makna Islam. Namun ketidaktahuan Ki Supo Mandragini sendiri, akhirnya beliau membuat sebilah keris berluluk 9. Keris tersebut menjadi penengah antara ajaran Islam dan Hindu bagi orang Jawa. Dengan sebutan Islam kejawen dan keris pembuatan Ki Supo diberi nama Kiai Sengkelat. Dari kedua aliran di atas, Islam telah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9. Ajaran ini dibawa dari kota Mesri oleh seorang waliullah Kamil Syekh Sanusi dan muridnya Muhammad Al-Bahri, dan baru masyhur tentang ajaran Islam di Pulau Jawa pada abad 13 dan 14 atau zamannya para wali songo. Pembedaan lain dari keunikan yang terdapat di Pulau Jawa pada masa itu 300 tahun sebelum Wali Songo mendudukinya, para sangyang maupun bangsa lembut Selaman telah mengetahui lewat sasmita goib yang mereka terima bahwa sebentar lagi Pulau Jawa akan dibanjiri para pemimpin makhluk dari berbagai negara. Mereka dari seluruh alam berkumpul berdiskusi di puncak Gunung Cermai. Pada masa itu mereka mufakat untuk mengabdi dan membantu apabila para waliullah telah menduduki Pulau Jawa. Namun tentunya tidak semua dari mereka setuju, sehingga perpecahan dari dua kubu yang berseberangan jalan itu dinamakan Ketaskinatas atau terpecahnya satu keluarga atau satu keturunan. Nanti pada akhirnya tiba dari Sang Hyang Rawis Renggo Jenggala akan menurunkan beberapa keturunan Saktineng Paku Jawa atau orang-orang sakti yang menjadi penguasa Pulau Jawa, di antaranya Arya Bengah yang menurunkan para putra Majapahit dan keturunannya sampai putra Mataram. Ciwanara yang menurunkan Lutung Kasarung hingga sampai ke silsilah Prabu Agung Galuh atau yang dikenal dengan nama Prabu Mundingwangi atau Prabu Siliwangi. Nyai Mas Ratu Ayu Maharja Sakti menurunkan beberapa keturunan berbagai alam, di antaranya Ratu Palaga Inggris, seorang putri cantik dari bangsa manusia yang akhirnya dikawin oleh Prabu Siliwangi. Kertajasa Maharja Sakti Sang Kowelan, salah satu anak dari Ratu Palaga Inggris yang berjenis bangsa lelembut. Dari beliau pula Ucuk Umun dan Ratu Kidul dihasilkan. Dari Syekh Sanusi melahirkan Ratu Sanwaliullah Kondang, di antaranya para wali Irak, Yaman, Mesir, Turki, dan para wali Jawa. Untuk yang berseberangan,
atau ke Taskinata, sebagian dari mereka memilih hang yang raib dan tak pernah muncul lagi di permukaan bumi, dan sebagian lagi mereka mengabdi dengan lewat menjaga semua alam di Pulau Jawa. Di antara yang mengabdi adalah Sih Pohaci, beliau menjaga awan dan langit. Sih Parjampi, beliau selalu menjaga bumi dan bertempat pada lapisan bumi nomor 2. Sang Sontog menjaga semua gunung Pulau Jawa. Sang Waluhun menjaga pantai utara dan selatan. Sih Walakat menjaga seluruh hutan dan pepohonan. Sang Kala Brahma menjaga bumi Cirebon. Sang Kala Wisesa menjaga bumi Mataram. Janggala Putih menjaga bumi Bogor. Sang Lenggang Lumanggang Gajah menjaga bumi Jakarta. Sang Sedahening menjaga bumi Banten, dan pengguron atau perguruan para Purwa Wali Jawa, di antaranya Perguruan Penatas Angin Pekalongan, Perguruan Agung Waliullah Ki Bagusangto Pekalongan, Perguruan Pandarang Semarang, Perguruan Jambu Karang Purwokerto, Perguruan Daun Lambung Cilacap, dan lain-lain. Begitulah sepenggal kisah Purwa Jawa. Demikianlah cerita asal-usul Pulau Jawa menurut versi 1. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.